Selamat siang, saya sampaikan kepada Bapak pembimbing satu saya, Bapak Naison F. Saragi. Perkenalkan, nama saya Pedro Perslio Sumarmata, NIM 2175100558. Saya adalah mahasiswa tingkat akhir. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun dan Analisis Sistem Monitoring Jaringan Hotspot Mikrotik dengan Notifikasi bot Telegram di SMK Pelita 2 Ekanopan. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Meteoris Indonesia. Baik, di sini saya akan melanjutkannya, Pak. Yang pertama-tama kita pastikan hotspot dari melalui HP kita harus terkoneksi dulu ke WiFi yang ada di laptop kita. Kita cek dulu, Pak. Oke, di sini sudah terkoneksi ya, Pak. Bahwasannya nama hotspot saya buat Sumarmata punya, sudah terkoneksi dengan oke. Selanjutnya, sebelum itu Pak, kita harus mendownload yang namanya aplikasi Winbox, di mana sini nanti akan kita cek semua. Oke, kalau sudah di-download, kita buka aplikasi Winbox-nya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit Pak, bahwasannya ini adalah sebuah alamat IP yang berada di mikrotik 192.168.1.2, di mana setiap perangkat pasti membutuhkan yang namanya alamat IP. Oke, setelah itu kita koneksikan Pak, kita klik di IP address-nya, kita klik, kita konekkan. Oke, ini adalah tampilan di dalam Winbox, Pak. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi Winbox-nya tadi, Pak, pastikan kita cek langsung di aplikasi bot Telegram kita, bahwasannya kita di sini telah dibuat, kita telah login ke dalam aplikasi Winbox dengan waktu 13.00. Setelah itu kita cek di new terminal, kita pastikan dulu Pak, kita sudah terkoneksi atau belum. Kita ketikkan ping google.com. Oke Pak, inilah membuktikan bahwasannya kita telah login di dalam aplikasi Winbox-nya. Bahwasannya di mana size TTL time-nya sudah berhasil Pak, sudah berjalan. Ini membuktikan bahwasannya kita sudah berhasil. Kalau dia bacanya ada time out, itu pasti kita belum berhasil. Kita cek ke dalam WiFi kita, kita pastikan semuanya sudah terkoneksi dengan baik ataupun dengan benar Pak. Oke, setelah itu sudah terkoneksi dengan baik, kita cek lagi kembali, kita close, kita klik IP, baru kita cek di bagian hotspot. Di sini di bagian hotspotnya saya membuatnya Pak, dengan usernya ada nama guru, siswa, tamu, dan perangkat lainnya. Di sini ada range limitnya Pak. Di sini saya mengaturnya dengan membagi sebuah jaringannya Pak. Kalau misalnya Bapak mau membagi jaringannya, di sini bisa terjadi Pak, karena di sini kita biar jangan terjadi bentrokan ataupun yang namanya dengan bermasalah dalam jaringan Pak. Makanya sini saya atur semua jaringannya Pak. Oke, setelah itu kita close, kita cek di bagian sistemnya, kita cek di bagian lagi di bagian sedulernya, kita klik. Oke, dari tampilan sedulernya Pak, kita close, baru kita
klik lagi di bagian IP, kita cek nama serangannya yang ada di firewall. Ini dia Pak, bahwasannya terdapat nama-nama serangannya di sini Pak. Ada TCP flood, ping flood. Oke, semua sudah terlihat ya Pak. Oke, setelah itu sebelum itu Pak, di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwasannya saya membuat di dalam skripsi itu usernya ada nama Mahadi. Yang pertama ada Mahadi, yang kedua Dian, yang ketiga Iqbal, yang keempat Fikri, dengan password yang sama biar agar mudah kita mengingatnya Pak. 1234 1234 1234. Dengan user profil yang pertama itu di Mahadi, user profilnya perangkat kantor, yang kedua itu di Dian dengan user profilnya guru, yang ketiga itu di Iqbal user profilnya siswa, sedangkan di usernya ada Fikri yaitu sebagai tamu. Ini dia Pak, bahwasannya terlebih dahulu kita harus mendownload aplikasi yang namanya dengan bot Telegram atau juga yang bisa dikenal dengan bot Padar. Ini tampilannya Pak pada skripsi saya. Di sini di sini Pak, saya akan menjelaskannya. Berdasarkan pada gambar di atas, setelah pembuatan bot Telegram selesai, maka bot Telegram akan memberikan IP key yang akan menjadi kunci dalam menghubungkan bot Telegram baru dengan sistem mikrotik. Berikut adalah informasi IP key bot Telegram yang telah dibuat tokennya 212013839890. Untuk digunakan dengan HTTP APK dari bot Telegram. Setelah IP bot Telegram didapatkan, selanjutnya mencari chat ID bot Telegram yang berguna untuk menghubungkan pesan notifikasi dari mikrotik pada chat bot Telegram. Berikut adalah chat ID dari bot dengan Telegram yang telah dibuat. Ini dia Pak, bukti chatnya. Ini ada ID kita yang dimana 3377049001. Berdasarkan pada gambar 4.36 dari chat, ID bot baru adalah 1986378845. Bot Telegram sudah selesai dipasang dan siap digunakan untuk mengirimkan notifikasi serangan yang terjadi di mikrotik Pak. Oke, selanjutnya saya akan membuka pada laptop yang satu lagi Pak untuk menyerangnya. Baik Pak, di sini saya akan melanjutkannya kembali Pak, di mana saya memakai dua laptop. Di laptop kedua adalah sebagai alat untuk menyerangnya di bagian hotspotnya. Oke, terlebih dahulu pertama kita pastikan dulu di jaringan hotspot SIM kabelitanya sudah terkoneksi kita. Oke, di sini saya sudah mengkoneksikannya ke dalam jaringan SIM kabelita 2 Eknopannya Pak. Setelah itu kita lanjutkan kembali, dimana terlebih dahulu kita harus mendownload yang namanya aplikasi Nmap. Kalau belum ada harus di-download dulu terlebih dahulu Pak. Setelah itu kalau udah di-download, kita buka aplikasi Nmap-nya. Baru kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.5.1.
Oke, kita lanjutkan lagi dengan scan. Oke, di sini kita lihat nanti ada notifikasinya. Kita cek kembali, scan. Oke, di sini lagi setelah sudah kita serang dia melalui nmap-nya, kita lihat, kita cek langsung di boot foldernya. Oke, kita cek. Oke, sini sudah terjadi bahwasannya di November tanggal 1 November 2022 pukul 17 lewat 14 terjadi serangan DDoS TCP Flood di WLAN 1. Oke, selanjutnya kita cek lagi balik serangannya. Kita scan. Oke, di sini lagi kita balik, kita cek lagi kembali serangannya sudah masuk atau belum di dalam boot foldernya. Cek. Oke. Di sini setelah terjadi sudah lagi penyerangan di November tanggal 1 2022 pukul 17 lewat 16. Oke, setelah itu kita buka lagi serangan yang ketiganya. Sekarang serangan di ping flood. Kita coba. Oke, di sini telah berhasil melakukan uji coba melalui serangan ping floodnya, Pak. Tinggal kita menunggu notifikasi dari bot telegramnya, Pak. Oke, ini telah masuk lagi serangannya, Pak, dimana di November tanggal 1 2022 pukul 17 lewat 18 terjadi serangan ping flood di WLAN 1. Sudah jelas ini ya, Pak, bahwasannya telah terjadi serangan DDoS, TCP flood, UDP flood, baru ping flood. Selanjutnya kita jalankan kembali lagi, kita buka. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita mau melanjutkannya, kita harus menginstal aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Kalau belum ada, coba di download dulu ya, Pak, di Google. Kalau sudah ada, mari kita buka aplikasi Wireshark-nya. Oke, di sini kita buka kembali lagi aplikasi Wireshark-nya.
Oke, inilah tampilan Wireshark-nya. Inilah tampilan Wireshark-nya Pak, yang telah kita buka dalam aplikasinya. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sedikit Pak bahwasannya apa itu Wireshark. Wireshark adalah sebuah aplikasi capture paket data berbasis open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu, juga biasa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari setiap paket traffic data. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Ethereal. Namun karena permasalahan merek dagang, lalu namanya diubah menjadi Wireshark. Wireshark mendukung banyak format file paket capture atau trace termasuk CAP dan ERS. Selain itu, alat deskripsi yang terintegrasi di dalamnya mampu menampilkan paket-paket terenkripsi dari sejumlah protokol-protokol yang umum digunakan pada jaringan internet saat ini, termasuk web dan WPA atau WPA2. Salah satu kemudahan Wireshark adalah distribusi pengembangannya yang bersifat cross atau platform, sehingga penggunaan Linux dan Macintosh juga dapat menginstal dan menggunakan aplikasi ini. Fungsi Wireshark dalam persepsi yang positif, Wireshark berguna untuk pekerjaan analisis jaringan. Cara kerjanya yaitu dengan menangkap paket-paket data dari protokol-protokol yang berbeda dari berbagai tipe jaringan yang umum ditemukan di dalam trafik jaringan internet. Paket-paket data tersebut ditangkap lalu ditampilkan di jendela hasil capture secara real time. Pada awal proses analisis jaringan menggunakan Wireshark, semua paket data yang berhasil ditangkap tadi ditampilkan semua tanpa pilih-pilih ataupun Prometheus mode. Semua paket data tersebut bisa diolah lagi menggunakan perintah sorting dan filter. Dalam persepsi yang negatif, Wireshark biasa digunakan oleh sebagian hacker untuk melakukan sniffing. Terminologi dengan capture paket data, namun dalam konotasi yang negatif karena bisa menimbulkan dampak yang merugikan untuk orang lain, terutama dari sisi privasi. Agar dapat bekerja dengan baik, Wireshark membutuhkan aplikasi bernama WinPickup atau npcap sebagai fondasinya. WinPickup masih dapat digunakan sampai versi Windows 7, sedangkan untuk Windows 10 sudah tidak bisa didukung lagi. Seterusnya sudah dikembangkan npcap. Berbeda dengan npcap sebagai libcap, library pada sistem Linux, Windows hanya menggunakan sebuah port saja dari library libcap tersebut, yaitu npcap. Oke, di sini saya akan menjalankannya Pak. Kita klik dulu WiFi, baru kita klik yang namanya IP, baru .ether,